Selamat pagi, jumpa lagi dengan saya Pendeta Heber Hutauruk, dan saat ini saya bersama dengan Pendeta Chandra Wila, juga ditemani Pendeta Celestiana Peters. Dan karena ini masih dalam rangka Paskah, maka kami mengucapkan Selamat Paskah. Bapak Ibu dan Saudara, sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, mari kita mohon bimbingan Roh Kudus dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah, kami mau mengawali hari dengan pengertian akan firman-Mu. Karena itu, bimbinglah kami dengan Roh Kudus, agar tidak hanya sebatas mengerti, tetapi kami juga menjadi pelaku firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab pagi ini terambil dalam kitab Keluaran pasal yang kelima, ayatnya yang ke-10 hingga ayatnya yang ke-19 yang menyatakan demikian. Maka para pengerah bangsa itu dan para mandurnya pergi dan berkata kepada mereka, "Beginilah kata Firaun, aku tidak memberi jerami lagi kepadamu, pergilah kamu sendiri mengambil jerami, di mana saja kamu mendapatnya, tetapi pekerjaanmu sedikit pun tidak boleh kurang." Lalu berserahlah bangsa itu ke seluruh tanah Mesir untuk mengumpulkan tunggul gandum sebagai pengganti jerami. Dan pengerah-pengerah itu mendesak mereka dengan berkata, "Selesaikan pekerjaanmu, yaitu tugas sehari, seperti pada waktu ada jerami." Lalu pengerah-pengerah Firaun memukul mandur-mandur Israel yang mereka angkat sambil bertanya, "Mengapakah kamu pada hari ini tidak menyelesaikan jumlah batu bata yang harus kamu buat seperti kemarin?" Sesudah itu pergilah para mandur Israel kepada Firaun dan mengadukan halnya kepadanya. "Mengapakah tuanku berlaku seperti itu terhadap hamba-hambamu ini? Jerami tidak diberikan lagi kepada hamba-hambamu ini, tetapi walaupun begitu kami diperintahkan, buatlah batu bata dan dalam pada itu hamba-hambamu ini dipukuli, padahal rakyat tuanku lah yang bersalah." Tetapi ia berkata, "Pemalas kamu, pemalas. Itulah sebabnya kamu berkata, 'Izinkanlah kami pergi mempersembahkan korban kepada Tuhan.' Jadi sekarang pergilah bekerja. Jerami tidak akan diberikan lagi kepadamu, tetapi jumlah batu bata yang sama harus kamu serahkan." Maka mengertilah para mandur Israel bahwa mereka ada dalam keadaan susah, karena dikatakan kepada mereka, "Kamu tidak boleh mengurangi jumlah batu bata pada tiap-tiap hari." Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah mereka yang bukan hanya mendengarkan firman-Nya, tetapi melakukan firman Tuhan dalam setiap karya layan kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu dan Saudara, siapa yang tidak kenal Musa? Seorang tokoh besar dari Alkitab yang dipilih Tuhan untuk memimpin bangsa Israel. Tugas Musa yang pertama adalah menghadap Firaun, menyampaikan pesan bahwa bangsa Israel harus keluar dan beribadah kepada Allah. Tapi apa respon Firaun, Raja Mesir itu? Firaun berkata, "Siapa itu Tuhan? Saya tidak kenal Tuhan." Dan dia bahkan marah. Dia menyuruh bangsa Israel untuk bekerja lebih keras. Yang tadinya mereka bekerja membuat batu bata, tapi sekarang mereka ditambah lagi, harus mencari jerami sebagai campuran dari batu bata itu. Karena menurut Firaun, mereka malas, sehingga mereka minta beribadah. Ya, itu menurut Firaun. Bahkan yang kita bisa lihat juga, Musa mengeluh. Kalau kita lihat di ayat 22 ya, saya bacakan. Lalu Musa kembali menghadap Tuhan, katanya, "Tuhan, mengapakah kau perlakukan umat ini begitu bengis? Mengapa pula aku yang kau utus?" Bapak dan Saudara, ini Musa loh yang berkata seperti ini. Orang besar itu. Mungkin kalau kita pada saat ini berkata kepada Musa, "Musa, kenapa kau bisa ngomong kayak gitu? Kenapa kau bisa meragukan Tuhan? Sebentar lagi Tuhan akan melakukan hal yang besar untuk bangsa Israel melalui Musa. Sebentar lagi Tuhan akan membawa bangsa Israel keluar dari Mesir." Tapi yang bangsa Israel tahu, atau yang Musa pada saat itu tahu, hanya sebatas apa yang mereka lihat aja. Mereka nggak tahu di masa depan. Nah, mungkin saja bukan kebetulan bila kita membaca
konteks bangsa Israel yang pada masa sulit itu dengan keadaan kita yang saat ini juga kita dalam keadaan sulit. Kita tahu bahwa ada wabah COVID-19 atau Corona yang mana membuat banyak orang menderita. Orang ada yang mengeluh karena di karantina, nggak bisa kemana-mana, di rumah aja, nggak bisa jalan-jalan, nggak bisa nongkrong-nongkrong. Ada juga orang-orang yang berduka karena ditinggal oleh orang yang dikasihinya. Hanya Tuhan yang bisa menguatkan mereka. Ada juga orang yang mengeluh karena keuangannya makin seret. Dengar-dengar THR akan ditunda, gaji akan dikurangi, dan banyak orang yang tidak bisa kerja di PHK. Ada juga masalah dalam keluarga. Menurut datanya, perceraian semakin tinggi selama masa karantina. Itu terjadi karena pada saat sebelumnya ada waktu untuk bisa memaklumi karena ada jeda untuk tidak bertemu. Tapi karena ini bertemu 24 jam di rumah, maka semakin besar kesempatan untuk bisa saling bertemu dan menghakimi satu dengan lainnya. Mungkin ada juga masalah-masalah lainnya yang tidak ada hubungan dengan corona. Lalu apa pesan untuk kita pada pagi hari ini? Bapak dan saudara, kita perlu tahu bahwa Allah adalah Allah yang Maha Tahu, yang mengetahui segala-galanya. Allah adalah the omniscient God. Omni berarti semua. Omniscient, tahu semua. Allah mengetahui dari awal penciptaan sampai pada akhir semua kehidupan. Mungkin kalau kita hanya bisa mengerti apa yang ada pada saat ini, kita tidak bisa tahu apa yang ada di masa depan. Tapi Allah mengetahui semuanya. Maka dari itu, mungkin kita bisa saja mengeluh. Seperti Musa juga mengeluh. Bangsa Israel juga mengeluh. Sering sekali mereka mengeluh. Tapi yang jelas kita harus mengikuti rencananya. Mengikuti apa yang menjadi kehendaknya. Kita harus berusaha sebaik mungkin. Seperti menjaga jarak, physical distancing. Juga stay at home atau di rumah aja. Tapi selanjutnya, serahkan kehidupan kita kepada Sang Sutradara kehidupan itu. Ada lagu yang menarik, yaitu Kaulah ya Tuhan, surya hidupku. Di situ pengarang lagunya mengatakan, asal ada Tuhan, aku tenang. Asal ada Tuhan, aku cukup. Jadi bagaimana? Apakah kita seperti itu juga? Mari kita berdoa. Terima kasih Allah atas sertamu dalam hidup kami. Kami tadi sudah mendengarkan firman. Biarlah firman itu menjadi pelita dalam hidup kami. Mampukan kami juga untuk beraktivitas pada hari ini dengan produktif sesuai dengan kehendak Tuhan. Kiranya juga Engkau memberkati orang-orang yang bekerja di luar rumah. Juga orang-orang yang bekerja untuk mengusahakan, tenaga-tenaga medis bekerja untuk keselamatan, kesehatan banyak orang. Terima kasih Tuhan. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sekarang untuk mengakhiri renungan pada pagi hari ini, saya mengajak kita untuk bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 405. Kidung Jemaat 405, Kaulah ya Tuhan, surya hidupku. Kaulah ya Tuhan, surya hidupku. Asal Kau ada yang lain tak perlu. Siang dan malam Engkau ku kenal. Di hadirat-Mu jiwaku tenang. Bait yang ketiga. Kaulah bagiku tempat berteduh. Kaulah perisai dan benteng teguh. Sukacitaku kekal dalam-Mu. Kuasa surgawi Engkau kuasai.
ayat yang kelima. Bila saatnya kelak ku menang, terimalah daku di surga cerah. Apapun kini hendak ku temui, Kaulah ya Tuhan, surya hidupku. Terima kasih untuk kebersamaan bersama dengan kami pada pagi hari ini. Dan tidak lupa saya ingin mengucapkan kepada Bapak Ibu dan Saudara untuk tetap sehat, tetap menjaga kesehatan, menjaga kebersihan, melakukan pola hidup PHBS, pola hidup bersih dan sehat, dan stay at home sesuai dengan program pemerintah. Dan kalau misalnya Bapak Ibu dan Saudara berkenan untuk juga memberikan sumbangan atau bantuan kepada Pospelkes, bisa disalurkan melalui nomor rekening di bawah ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.